Semangat banget Kak kita hari ini. Kita harus semangat dong, semangat. Nah adik-adik apa kabarnya? Pasti masih sehat, masih tetap semangat untuk ikut ibadah online, ibadah minggu pelayanan anak. Nah adik-adik hari ini ada Kak Lana dan Kak Kalah. juga nanti ada guru-guru dari TK Strada yang akan menemani adik-adik untuk ibadah online hari ini. Nah adik-adik siapin dulu hati, pikiran, pakai baju yang rapi, dan juga ajak adenya atau kakaknya untuk ibadah bersama-sama. Nah adik-adik untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya Inai. Saya mau persembahkan lagu 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Tadeus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga nanti kakak-kakak pelayan yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapa
firman, namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, pikiran kami, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu, agar apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga kakak-kakak pelayan kami yang akan membawakan firman, agar apa yang mereka jelaskan dapat kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Lisa, Kasani, sini. Wah, apa kabar Lisa? kabar baik Kasani. Ih, bagus deh. Besok kamu ada kegiatan apa? Aku besok mau ujian Kak. Wah, ujian. Kamu udah belajar belum, Lisa? Lisa gitu loh, setiap hari, every day, aku selalu belajar. Wah, hebat sekali. Lisa, tapi kamu berdoa enggak? Sebenarnya begini loh Kak Sani, Lisa itu kan dari pagi sampai malam belajar terus tuh. Terus Lisa kayaknya nggak ada waktu untuk berdoa Kak Sani. Jadi kamu nggak berdoa sebelum belajar? Enggak. Emang kamu bisa nanti pas esok hari nggak berdoa? Kan Lisa yang penting belajar Kak Sani. Jadi hasilnya dari Lisa belajar. Ya, kamu tetap harus berdoa Lisa kepada Tuhan. Semoga besok dilancarkan ujiannya biar kamu bisa jawab soalnya. Tapi kan berdoa bakal lama, menyita waktu Lisa. Nanti Lisa nggak sempat belajar Kak Sani. Ya ampun Lisa, kamu harus tetap berdoa. Kamu harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Lisa harus mengutamakan Tuhan. Nanti deh kalau Lisa ada waktu ya Kak Sani, nanti Lisa berdoa. Tapi Lisa nggak janji. Lisa, pokoknya kakak udah ingetin kamu ya sebelum ujian berdoa. Oke? Iya, Kak. Ya sudah, kamu belajar lagi biar besok lancar. Jangan lupa berdoa. Lisa mau belajar lagi ya teman-teman. Dadah Lisa. La, 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 la. Semoga Lisa tidak lupa berdoa ya. Ini soalnya susah banget. Aku udah belajar kok ngeblank. Ini nggak mungkin. Oi, kenapa Lisa? Kamu ya, lagi ujian kok berisik banget. Gini loh Pak, Lisa tuh udah belajar. Tapi soalnya kok Lisa nggak bisa ngerjain. Kamu pasti belajarnya sambil main handphone ya? Enggak kok Pak, Lisa belajar sungguh-sungguh. Semua materi yang Bapak kasih, Lisa pelajari loh Pak. Sudah. Kamu ya, alasannya banyak banget. Padahal ya, kamu ya Lisa, kamu itu murid berprestasi loh. Kenapa soal kayak gini aja kamu gak bisa ngerjain? Bener Pak, Lisa bingung. Lisa pun don't know. Kenapa bisa begini Pak? Ayo ikut Bapak ke kantor. Iya Pak. Kak Sani, Lisa lagi down. Lisa galau. Kamu galau kenapa Lisa? Jadi Lisa tadi ngerjain soal ujian, tapi Lisa nggak bisa ngerjain. Iya, kemarin kamu ujian ya. Gimana hasilnya?
sebelum kamu ujian kemarin? Kamu harus apa? Apa ya, Kak? Selain belajar. Menyiapkan kartu ujian? Bukan. Bawa alat tulis ya? Itu kan sudah pasti. Sebentar, Satu. Kak. Lisa agak lupa. Apa ya? Pakai baju seragam. Iya, kamu kan kalau ujian pakai baju seragam. Iya juga sih ya. Ada satu yang paling penting. Pasti kamu lupa, Lisa. Apa ya? Berdoa ya, Kak. Bener. Kamu berdoa nggak sebelum ujian? Lisa mengaku dosa. Lisa nggak berdoa. Jadi kan ceritanya pas ujian, Lisa datangnya telat. Terus Lisa buru-buru ngerjain tugas. Lalu Lisa nggak berdoa. Padahal kakak sudah pesan sama Lisa. Walaupun Lisa sudah belajar yang rajin nih, udah pede, udah merasa hebat. Tapi kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak mengandalkan Tuhan, Lisa. Kamu nggak mengutamakan Tuhan, kamu nggak berserah kepada Tuhan. Iya sih, Kak. Lisa mengaku salah. Tapi Lisa takut jadi bodoh. Udahlah, kamu kalau berdoa sambil belajar pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oh iya, kisah kamu mirip deh sama cerita Alkitab yang Kak Sani baca pada saat ini. Lisa mau dengerin dong, Kak. Iya, Lanjut. nih dari kitab Hagai. Oh. Oh iya, adik-adik yang di rumah juga buka ya kitab Hagai. Pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Oke. Ya. Lisa mau mendengarkan. Mau mendengarkan aja ya? Ya. Oke, Kak Sani akan baca. Adik-adik juga sudah buka? Kak, Lisa mau ganti pakaian dulu kan Lisa masih pakai seragam. Nanti Lisa baca kitabnya di rumah ya, Kak Sani. Oh iya. Oke, adik-adik, teman-teman semua harus baca. Awas yang gak baca, nanti nyesel loh. Kamu jangan Nih ya. galak dong, Lisa. Habis kan Lisa punya pengalaman buruk karena tidak mendengarkan Tuhan, tidak berserah sama Tuhan. Lisa jadi jelek nilainya. Ayo teman-teman, kita baca kitab ya. Kak Sani, Lisa pamit dulu ya. Iya. Dadah. Hati-hati ya, Lisa. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Hagai, pasalnya yang ke-1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah? Mari kita baca ya, adik-adik, kita baca sama-sama. Oke, kita baca dari perikopnya 1, 2, 3. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, demikian pembacaan Alkitab adik-adik. Nah, sekarang kita akan melihat dan menyaksikan kisah Nabi Hagai yang akan kita saksikan. Oh Yerusalem, kota yang indah, kota yang sangat permai. Kemuliaan Tuhan sungguh nyata di sini. Tapi bait suci ini sangat sepi sekali.
tidak ada. Ada Bapak Nabi. Lebih baik saya balik aja deh. Pasti saya dinasehati lagi deh kalau ketemu dia. Udah mau pulang ah. Bapak Nabi, apa kabar? Jangan cengengesan. Kamu mau kemana? Saya mau pulang, saya salah jalan. Salah jalan apa lihat saya terus mau pulang, mau kabur? Salah jalan tuh sampai Masa? beribet, Pak. Iya, salah jalan. Nah, kalau salah jalan ini kenapa bait suci kok nggak kelar-kelar ini bikinnya? Sepi, nggak jadi ini. Iya ya Pak ya, belum jadi ya. Tapi Pak, masalahnya Apa? susah Pak zaman sekarang. Aduh Pak, rumah saya aja nggak selesai Pak. Uang nggak ada, makan aja susah Pak, gitu kan. Apalagi kalau mau bangun kayak gini, nanti saya nggak bisa kerja. Bangun bait suci ini pakai batu, pakai pasir, pakai hasil-hasil alam. Yang punya semua itu siapa? Tuhan Allah sih Pak. Nah, terus berarti kalian tuh berpikirnya terbalik. Masa sih Pak? Ya iya, kalian tuh berpikirnya terbalik selama ini. Kalian tuh harus mengutamakan pembangunan bait suci. Nanti Tuhan yang memberi berkat. Kalau kalian mengutamakan bait suci, nanti Tuhan memberi berkat buat kalian. Oh, jadi kami itu salah ya Pak ya berpikirnya ya? Iya, selama ini kalian salah. Jadi kita harus membangun bait suci lagi nih Pak? Ya jangan ditanya lagi, ya harus dong, ini diselesaikan. Jangan takut kekurangan apapun. Kalau kalian membangun bait suci, nanti Tuhan memberkati kalian. Oke? Iya Pak. Terima kasih ya Bapak Nabi ya. Ya. Mulai sekarang berarti kita harus mendahulukan Tuhan ya Pak ya. Ya, betul. Dalam kehidupan kita. Ya. Nanti Tuhan akan memberikan berkat kepada kita ya. Ya. Oke, siap. Ya. Saya bilang teman-teman saya. Ya, nggak salah jalan lagi kan? Enggak. Oke, udah. Saya pulang ke rumah nih sekarang biar Ya. benar jalannya. Saya Ya. bawa teman-teman saya biar selesai. Ya, bagus. Oke. Dah, Bapak Nabi. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan ya kisah dari Nabi Hagai dan para rekan-rekannya. Adik-adik, kita belajar bahwa pada saat itu bangsa Israel mulai menjauh dari Tuhan, udah mulai malas berdoa, malas beribadah, sehingga bait Allah yang sedang dibangun tidak kunjung selesai, bahkan sampai 15 tahun. Maka dari itu, Tuhan Allah karena sayang kepada bangsa Israel mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Hagai, supaya Nabi Hagai bisa menasehati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, kembali mengutamakan Tuhan, rajin berdoa dan kembali beribadah. Seperti kisah tadi teman kita si Lisa ini mulai menjauh dari Tuhan. Dia sudah belajar dengan rajin, tapi ada satu yang dia lupa, yaitu mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Maka dari itu, Kak Sandi sudah nasehatin Lisa untuk rajin berdoa, tapi Lisanya mendengarkan enggak? Enggak, Lisanya tidak mendengarkan, sehingga pada saat ujian, apa yang terjadi? Dia ngeblank, dia bingung, enggak bisa jawab soal-soalnya. Nah, adik-adik, kisah Lisa ini sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Mereka mulai menjauh dari Tuhan, mereka tidak mengutamakan Tuhan. Adik-adik, Kak Sani mau tanya, adik-adik sama enggak seperti teman-teman kita tadi si Lisa? Adik-adik rajin berdoa enggak? Kalau bangun pagi, yang diingat itu langsung berdoa atau langsung cari handphone mau main game? Ayo. Atau langsung cari remote, panggil mamanya, "Ma, aku mau nonton TV." Apa adik-adik lebih memilih berdoa, main HP, apa nonton TV kalau mengutamakan Tuhan? Iya, pasti adik-adik pilih untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik mengucapkan terima kasih karena masih diberikan kesehatan. Selain bangun pagi, adik-adik, kalau mau makan nih, mama udah masak nih makanan kesukaan adik-adik. Adik-adik udah lapar banget. Langsung makan, apa mengucap syukur dulu sama Tuhan dengan berdoa. Nah, adik-adik pintar ya. Benar, kalau sebelum makan, walaupun lagi lapar nih,
Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan enak. Mama masih bisa masakin makanan kesukaan aku. Terus apalagi nih? Oh iya, adik-adik bermain, ketika bermain, main sama teman-teman, main sama adik kakak. Kalau mengutamakan Tuhan itu seperti apa ya? Oh, kalau adik-adik main berarti harus main yang jujur gak? Iya, harus main dengan jujur, gak boleh bermain curang. Kalau mengandalkan Tuhan, kalau ingat kasih Tuhan, pasti adik-adik bermain dengan jujur dan baik. Nah, pada saat itu Nabi Hagai menasehati para orang-orang Israel supaya kembali lagi kepada Tuhan. Tapi tidak mudah adik-adik, pasti bangsa Israel, orang-orang di sana pasti males deh dengerin nasihat si Hagai. Seperti tadi, Lisa juga nggak dengerin nasihat dari Kak Sani. Pasti mereka juga males-malesan, nggak suka sama Nabi Hagai. Tapi Nabi Hagai tetap dengan kerelaan hatinya, tetap menasehati bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah. Dan akhirnya bangsa Israel mulai kembali rajin berdoa, kembali berbuat baik, tidak berbuat dosa, dan melanjutkan kembali pembangunan bait Allah. Nah, adik-adik juga harus seperti Nabi Hagai juga yang selalu setia dalam selalu menasehati dan mengutamakan Tuhan. Jadi nanti seperti adik Lisa yang jarang berdoa, jadi rajin berdoa. Adik-adik bisa pilih mana sih prioritas kegiatan adik-adik, lebih memilih kegiatan, lebih milih apa ya, main HP, main game terus, atau beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Oh iya, jangan lupa untuk selalu ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap minggunya bersama kakak-kakak. Gitu adik-adik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingat selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik, sekarang kita masuk ke doa syafaat. Semua sikap berdoa yang baik, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara Indonesia Tuhan, dan berkatilah Pak Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia, dan berkatilah kita semua Tuhan supaya kami sehat-sehat, dan berkati kami supaya corona ini cepat berlalu dan kami bisa ibadah di gereja dan bersekolah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati papa kami. Tuhan, berikanlah kesehatan dan rezeki. Tuhan, berkati teman-teman Alas yang ada di rumah supaya mereka sehat dan mereka bisa pintar dalam pelajaran di rumah aja. Tuhan berkati Bapak Pendeta kami dan Ibu Pendeta kami. Tuhan berkati gereja GPIB. Tuhan berikan kesehatan untuk kakak pelayan kami.
Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu ini, biarlah Tuhan mau mendengarkan, dan terima kasih ya Tuhan atas ibadah hari ini. Kami tutup ibadah ini di doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya ditaruh di celengan yang udah kalian buat minggu lalu. Nah, bagi adik-adik yang belum membuat celengan, bisa dibuat ya nanti setelah ibadah, lalu dimasukkan ke celengan yang baru adik-adik buat. Saatnya kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu persembahan yang berkenan. Persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan-Mu ini biar berguna bagi pelayanan kesaksian untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik semua kan sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca Alkitab. Selalu ingat, utamakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik ya Kak Sani ya. Iya, karena kita sudah belajar mengenai kisah dari Nabi Hagai yang menasehati bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Betul, jadi jangan lupa untuk berdoa, baca Alkitab, dan apapun yang adik-adik lakukan, baik itu PJJ, bermain, selalu ingat perintah Tuhan Yesus dan andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik semua. Sekali. Nah sekarang kita mau mendengarkan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Kalana. Tanganku hendak kupakai. Kalana. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Semua sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas ibadah ini. Kami sudah belajar ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan rajin berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Sekarang kami akan mengakhirinya. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.